Mia dari Riset Ekonomi dan Industri BCA. Ya, kami berdua hari ini akan berbincang-bincang tentang, sesuai dengan judul ya, aku lebih Miss Queen daripada orang tuaku. Nah, ini belakangan ini kaum middle class ini banyak keresahan nih Pak Bara. Ya, kita lihat banyak yang keresahan yang terjadi di sosmed. Dan nanti kita lihat ternyata bukan di Indonesia saja ya. Ya, memang keresahannya salah satunya kalau orang kaya ya punya uang. Orang yang nggak punya dibantu pemerintah. Nah, orang yang middle class ini nasibnya bagaimana gitu ya? Siapa yang mau nolongin gitu kan? Nah, ini adalah salah satu keresahan. Dan ternyata kalau kita perhatikan, ada research yang menunjukkan gitu ya, survei yang menunjukkan bahwa ketika disurvei di tahun 2022, ada banyak negara ya, di sini kebanyakan kebetulan negara maju gitu. Nah, ditanya nih, persentase orang yang mengatakan bahwa ketika dewasa, kondisi finansial anak akan lebih baik atau lebih buruk. Yang lebih baik itu yang warna ungu. Tapi kebanyakan yang warna merah mengatakan lebih buruk ya. Yang paling bagus, lebih bagus itu cuma di Singapura. Walaupun padahal di situ biaya hidup juga luar biasa mahal ya. Nah, di Indonesia di sini nggak ada, tapi saya rasa dari perkembangan sosmed terakhir kita tahu bahwa banyak orang yang resah nih ternyata. Banyak orang tuh berpikir kok kita lebih educated, lebih punya resources, gaji atau income lebih tinggi dari orang tua gitu ya, hidup juga lebih modern, tapi kok kita lebih Miss Queen daripada orang tua kita. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, saya izin klarifikasi dulu. Miss Queen dalam konteks ini dari segi aset ya teman-teman. Nah, jadi langsung aja kita mulai. Pak Bara, seorang ekonom yang sangat brilian. Kenapa sih Pak fenomena ini bisa terjadi bukan di Indonesia aja tapi juga di dunia? Kenapa kita lebih Miss Queen daripada orang tua kita? Oke, langsung aja ya. Selamat malam teman-teman semuanya. Nah, ini kita mungkin bertanya-tanya ya, apa sih yang jadi faktor kenapa kita nih merasa lebih Miss Queen ya dari orang tua kita terutama sekali ya. Nah, ini mungkin saya mau cerita dulu root causes-nya, basically ada 3 ya. Nah, kita identify di sini. Yang pertama kompetisi. Nah, ini makanya juga fenomena ini sedunia sebenarnya, bukan cuma di Indonesia, karena yang namanya kompetisi ya seluruh dunia mengalami gitu. Nah, ini malah saya mau ngasih satu analogi nih Pak Richie ya. Jadi, ini kebetulan karena temanya Miss Queen, jadi saya perkenalkan ini namanya Red Queen. Nah, dan Pak Bara juga pakai baju merah. Iya, kebetulan. Sengaja banget. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang pernah baca bukunya atau nonton Alice in Wonderland ya. Nah, di situ ada ceritanya di mana dia masuk ke dunianya Red Queen ini. Nah, di mana Red Queen ini memang di dunia sana itu you always have to run ya. Semuanya kita harus lari gitu ya. Jadi kalau mau tetap di satu tempat, kita harus even lari. Kalau mau pindah, larinya harus lebih kencang lagi ya. Jadi itu ada kutipannya di layar di situ ceritanya. Nah, jadi sebenarnya analogi Red Queen ini ya, di mana kita tuh untuk diam pun, untuk tetap bertahan aja kita harus lari, itu sebenarnya terjadi di alam gitu ya, nggak cuma di dalam ekonomi aja. Nah, salah satu contohnya sebenarnya yang paling klasik sebenarnya di mana istilah Red Queen ini mulai muncul, itu di biologi. Nah, jadi ini menariknya ya, jadi bukan cuma dalam kehidupan ekonomi aja, tapi di biologi juga. Nah, evolusinya dulu kayak cheetah, mungkin dia harus lari kenceng gitu ya, untuk bisa ngejar mangsanya, ngejar antilop gitu. Ya, jadi cheetah yang cepat, dia survive karena dia bisa makan. Nah, tapi kemudian antilopnya juga berevolusi dong biar survive. Akhirnya yang lebih cepat antilopnya juga lebih survive. Jadi lama-kelamaan cheetah harus lebih cepat lagi biar bisa ngejar antilopnya. Ya, dan gitu aja terus. Makanya kemudian kita lihat sekarang cheetah luar biasa cepatnya karena memang diperlukan gitu, ya. Nah, kalau di alam mungkin kompetisinya speed ya atau strength gitu ya. Tapi kalau kita di dalam kehidupan karir kita gitu ya, dalam kehidupan ekonomi kita, apalagi dunia modern, it's more about cognitive skill kan. Memang tentang pendidikan gitu ya. Nah, ini data yang menarik karena kebetulan memang kita lagi mempelajari hal ini juga sih Pak Richie, karena terkait dengan tadi ya, isu-isu mengenai middle class gitu ya. Akarnya dari mana? Nah, salah satu yang mencolok sebenarnya dari yang kita perhatikan adalah bahwa pendidikan ini makin kesini makin nggak lagi jadi jaminan gitu ya. Karena memang ketersediaan lapangan kerja versus pendidikan itu udah nggak terlalu sesuai lagi. Apalagi karena memang dengan level pendidikan yang sama ya, itu orangnya makin lama makin banyak. Iya. Jadi kalau ilustrasinya di situ, kalau orang tua kita dulu, nah ini saya nggak tahu, ini kita bicara Gen Y, Gen Z ya. Kelahiran mungkin teman-teman di sini kelahiran 90-an, 2000-an.
Kalau 80-an berarti seumuran kita ya Pak Ricci? Yes. Ngasih tahu umur sendiri. Sudah bapak-bapak ya Pak? Bapak-bapak. Nah, tapi kalau orang tua kita mungkin kelahiran 60-an, 70-an ya. Waktu itu, atau kuliahnya di tahun-tahun segitu. Waktu itu Pak, tahun 61 itu 0,1% doang ya dari orang Indonesia yang lulusan sarjana. Ya. Bayangkan. Jadi kalau udah sarjana itu udah auto sukses lah. Yeah. Basically mau jadi apapun bisa, PNS bisa ya, nanti tergantung profesinya mana. Di perusahaan manapun, swasta, BUMN pasti mau merekrut dia gitu ya. Nah, tapi kalau sekarang 12% dan bahkan kalau hanya kita persempit nih ke angkatan-angkatan yang baru saja masuk dunia kerja, baru lulus ya umur 22 sampai 25 tahun kurang lebih, itu 20%-nya sarjana. Wow. Ya, dan itu sekitar 700.000 orang setahun. Wow. Ya, yang sarjana. Jadi ada sekitar 2,7-2,8 juta yang bukan sarjana. Nah, tapi dari 700.000 ini yang terserap di sektor formal berapa? Ternyata cuma sekitar 500 ribuan tiap tahun. Ya. Nah, jadi sisanya mesti either syukur-syukur bisa buka usaha sendiri ya. Kalau enggak ya terpaksa hanya freelance, kerja ya biasa-biasa aja gitu. Atau kerja di sektor informal bahkan. Even yang kerja di sektor formal pun seringkali kemudian mungkin jadi tenaga outsource. Gitu. Bukan jadi karyawan tetap. Ya. Otomatis penghasilannya pun lebih rendah. Makanya kalau dulu mungkin kita bicara, dulu kalau lulus pasti auto middle class loh. Ya kan kalau udah lulus sarjana. Nah tapi dengan jumlah sarjana makin banyak, nah ini kalau kita perhatikan Pak Ricci dan teman-teman ya di sini. Nah itu coba lihat yang garis kuning tuh. Garis kuning itu lulusan S1. Dulu ya, ini dalam 15 tahun terakhir lah basically, ini mencolok sekali. Ini datanya saya highlight hanya 10 tahun terakhir. 15 tahun terakhir itu sebenarnya lulusan sarjana di Indonesia itu naik 2 kali lipat. Wow. Ya. Tapi karena orangnya makin banyak, lama-lama sarjana is no longer an age, right? Apalagi universitasnya kemudian banyak yang macam-macam aja gitu ya. Yang mungkin belum terlalu terkenal, abal-abal dianggapnya dan sebagainya. Jadi sekarang justru chance-nya itu less than 40%. Kalau kamu lulusan sarjana, ya, your family is going to be istilahnya middle class. Kan middle class di Indonesia ini yang terkenal kemarin ini ya ribut-ribut. Itu kan shrinking dari 21% ya, menjadi sekitar 17%. Ya, itu kalau kita tambahin yang upper class-nya yang less than 1%, jadi total top 18% lah di Indonesia. Itu yang kita bilang middle class, upper middle class gitu ya. Jadi kalau di sini bilang top 20%, that's your chance of joining the middle class. Agak tough ya. Berat ya. Realitanya ternyata agak pahit nih Pak. Tapi jangan nyerah ya Dek ya, jangan ya Dek. Ada di sini yang baru masuk dunia kerja langsung udah hopeless duluan. Ya. Jangan ya. Nah ini kalau mau lebih hopeless lagi tapi Pak, ini slide berikutnya ini. Ya. Nah ini saya dapat peta yang menarik nih. Kebetulan saya mau nyari nih. Ini kan cita-cita mungkin kita kalau yang kerja di Jakarta ya, at least rumahnya ya jangan jauh-jauh lah ya. Masa harus kayak saya gitu ya commute dari Bekasi ya tiap hari curcol jadinya 2 jam gitu ya bolak-balik tiap kali ini. Nah tapi kenapa sulit kalau kita mau beli rumah katakanlah di Jakarta? Coba lihat kalau sekarang Jakarta udah widespread sampai Jabodetabek basically. Dulu ya waktu zaman orang tua kita tadi Jakarta segitu doang ya teman-teman. Jadi dulu itu nggak ada fluid ya, Kelapa Gading itu mungkin rawa-rawa di belakangnya Bandara Kemayoran ya. Kuningan tuh hutan, Pak. Dan dulu penanda pinggir kota itu Tugu Pancoran. Ya. Jadi bayangin dulu kalau misalnya punya rumah di Tebet itu udah pinggir kota. Oke. Aduh, ya luar biasa juga itu. Nah, jadi nah itu malah ini iklan lebih lucu lagi nih. Pondok Indah tahun 79. Pondok Indah dulu dijual tahun 79 itu sebagai hunian yang sarananya modern tapi sekelilingnya masih hutan, masih asri. Bapak Ibu, masih sejuk. Ya. Sekarang nyari hutan di Pondok Indah ya di mana ya? Dekat lapangan golf ya kali. Iya. Di rumah orang yang sangat-sangat kaya, bingung tanahnya mau diisi apa, dibikin hutan gitu. Hutan artificial. Nah, ya itu. Kesimpulannya teman-teman yang tinggal di Kelapa Gading, di Pluit, di Kuningan jangan sombong ya, karena dulu itu ternyata bukan kota. Ya, tapi Anda sekarang kaya raya sih. Asetnya naik. Tapi yang muda-muda yang mau nyari rumah, ya kan? Iya. Lebih susah, harus start dari pinggir dulu jadinya. Ya, karena yang tengah udah di-occupy semua nih sama
generasi orang tuanya. Iya, benar. Itu sih. Oke, ini yang kedua tentang inflasi. Saya yakin semua orang udah pasti tahu tentang inflasi ya. Nggak usah dijelasin lagi apa itu inflasi. Dan ya pasti kita begini karena inflasi juga. Cuman saya pengen gali lebih dalam lagi nih. Dari cara pikir Pak Bara, seorang ekonom yang sangat, menurut saya sangat eksepsional. Apa sih Pak sebenarnya inflasi yang membuat ini tuh gimana? Penjelasannya gimana Pak? Iya, inflasi itu something that will always happen sih dalam ekonomi Pak Richie. Oke. Ya, sebenarnya kalau mau di trace lagi sejarahnya ada sih masanya dulu di mana you can get inflation, you can get deflation gitu ya. Suatu ketika harga naik, suatu ketika harga turun. Tapi more or less kalau kita bicara ekonomi modern ya 50-60 tahun terakhir itu hampir selalu arahnya inflasi. Oke. Ya, ada alasannya, tapi saya kalau terangin di sini nanti bisa kuliah 1 SKS. Tapi kita cerita aja mengenai fenomena inflasi itu sendiri. Inflasi itu gimana sih? Inflasi itu sebenarnya netral atau sebenarnya apakah beneran menggerus daya beli kita atau gimana? Nah ini saya kasih ilustrasi lagi karena kebetulan saya punya koleksi poster-poster lama. Enggak sih. Tadi kesannya iklan lama, tapi ini saya menarik nih karena tahun 73 ternyata dulu Muhammad Ali pernah datang ke Jakarta ya. Jadi ini jauh sebelum Coldplay ya, Blackpink gitu pernah datang ke Indonesia. Dulu yang datang ke Indonesia itu ternyata Muhammad Ali ya, petinju legendaris. Nah, dulu kalau mau nonton persis ringside itu harganya 27.500. Murah ya. Murah loh, 27.500. Ya, sama dengan harga beli ayam penyet kali ya. Iya. Nah, tapi masalahnya income per kapita orang Indonesia zaman dulu 54.000. Jadi separuh penghasilan per tahun. Jadi nabung 6 bulan buat nonton Muhammad Ali. Nah, agak lumayan banget ya. Lumayan banget ya. Nah, kalau Coldplay kemarin tiket ultimate-nya 11 juta ya, kalau belum ditambah calo ya. Nah, kalau yang dijual lagi resell calo ya, lain cerita lah. Tapi 11 juta versus PDB per kapita kita sebenarnya 75 juta. Berarti itu cuma 15% dari income orang Indonesia rata-rata setahun. Yeah. Berarti sebenarnya tiket Coldplay lebih affordable, Pak. Cuma berarti apa? Kalau orang tua kita nabung dulu ya, duitnya yang pengen nonton Muhammad Ali tadi disimpan gitu ya di bawah bantal. Ya, terus lupa gitu ya, lupa gitu. Terus habis itu Bapak, Bu, saya mau beli tiket Coldplay. Ini ada tabungan Bapak dulu. Nggak bisa ya, nggak bisa buat apa-apa. Ya karena duitnya udah kena inflasi. Jadi it's not necessarily daya beli kita tergerus di masa sekarang, ya at one time. Tapi bahwa duit kita di masa lalu daya belinya akan selalu tergerus, itu betul. Oke, jadi memang inflasi itu nggak akan bisa dihindari ya, nggak bisa lari dari inflasi ya? Dalam ekonomi modern sulit. Oke, interesting. Nah, cuma satu hal juga yang perlu dicatat, inflasi itu sebenarnya nggak homogen, teman-teman. Ya, jadi pikir, oh pasti inflasi itu semuanya bakal kena lah ya. Tapi memang betul dalam skala besarnya betul. Tapi kalau kita perhatiin barang-barang yang inflasinya paling tinggi itu, nah ini kalau dilihat ya, ini chart dari Amerika sih bukan Indonesia. Sayangnya kalau data Indonesia nggak selengkap ini Pak. Ya, tapi kalau kita lihat datanya di sini, selalu yang inflasinya paling tinggi itu adalah healthcare. Ya, di situ hospital services, college, ya, sekolah anak, pasti itu deh urusan-urusannya. Ya, terus juga apalagi housing, ya. Kontrak rumah atau even harga rumah itu sendiri kalau kita beli ya. Food and beverages. Kenapa? Karena itu kebutuhan pokok. Ya. Kebutuhan pokok istilah ekonominya permintaannya inelastis. Ya, inelastis itu lebih kerennya aja tuh ya. Mau berapa harganya juga tetap bakal dibeli. Oke. Ya. Sama kedua karena ini yang jasa terutama ya. Jasa itu produktivitasnya sulit naik. Sebenarnya. Nah, itu yang menyebabkan kemudian tuh saya pakai istilah keren lagi nih di sini, Baumol-Scott disease. Ini sebenarnya apa sih? Ini terkait dengan produktivitas tadi, Pak. Jadi misalnya tukang potong rambut gitu ya. Ya, beda nih. Bedakan misalnya programmer atau engineer gitu ya di Singapura sama di Indonesia gitu ya. Pastinya kita ngebayangin oh pasti lebih produktif yang di Singapura dong, bener nggak? Ya. Natural aja karena teknologinya pabriknya lebih canggih, pendidikannya lebih bagus gitu ya. Jadi kalau dia engineer di Singapura pasti lebih produktif daripada di Indonesia. Tapi kalau barber, ya tukang cukur rambut, lebih produktif nggak tukang cukur rambut di Singapura daripada Indonesia? Belum tentu ya Pak? Belum tentu. Akang-akang Asgar aja bisa jadi lebih bagus Pak sebenarnya. Ya, bisa jadi skillnya lebih oke.
Tapi gajinya pasti lebih tinggi, ya penghasilannya pasti lebih tinggi yang di Singapura. Bukan karena apa-apa, cuma karena di Singapura income per kapita orang karena saking produktifnya yang engineer dan kawan-kawan tadi, itu ngangkat semuanya. Oke, jadi gara-gara orang di Singapura bayarnya tinggi, orang Indonesia juga akan tanda kutip kayak naikin harga juga gitu ya Pak? Pokoknya orang di Singapurnya even yang tidak produktif pun akan terangkat. Gitu. Jadi walaupun produktivitas yang untuk jasa-jasa tertentu ya sulit naik. Tadi saya bilang, apakah tukang cukur rambut, apakah penyanyi misalnya di Singapura lebih skill atau di Amerika ya bisa aja di Indonesia ada sebenarnya yang tampil dari kafe ke kafe gitu ya. Lebih jago jadi sebenarnya. Tapi satu tidak terekspos pasar internasional ya, dan kedua gaji di Indonesia berapa. Jadi otomatis orang di Indonesia juga bisa bayar dia terbatas kan, versus yang di Singapura. Nah, itu Baumol-Scott disease tadi. Oke, jadi kesimpulannya teman-teman nanti ikuti jejak saya, para botak, cukur sendiri, murah, produktif. Nah, itu ya kesimpulannya Pak. Advice yang benar. Oke, next Pak. Anyway, nah kontrasnya itu sama yang tech products ini yang di bawah. Nah, jadi kalau barang-barang ini yang produktivitasnya terus naik ya, terus permintaannya juga elastis ya. Jadi kalau harganya naik, demand-nya pasti turun. Plus dia ada hedonic adjustment. Jadi kalau kita beli HP 5 juta atau laptop ya 5 juta tahun lalu, 5 juta 10 tahun yang lalu versus HP 10 tahun yang lalu. HP yang sekarang 5 juta juga sama nih harganya. Ya, tapi yang satu 10 tahun yang lalu, satu sekarang yang sekarang nih. Yang sekarang pasti lebih canggih. Iya. Ya, memorinya better, kameranya, resolusinya better karena teknologinya selalu berkembang. Oke, ya. Interesting. Jadi inflasinya sebenarnya nggak terlalu berasa gitulah ya. Oke. Wah Pak, ini ada gambar menarik nih. Ini orang apa nih, lagi nari-nari atau gimana nih? Nah, ini sayangnya Pak, ini gambar budak-budak di Amerika zaman dulu lagi disiksa Pak. Wow. Ya, nah ini sebenarnya saya menggambarkan gini sih. Inflasi itu apa sih? Ya, ini gimana kita menyikapinya. Nah, inflasi kan tadi saya bilang ya, itu fakta yang agak inescapable ya dalam ekonomi modern. Ya. Nah, dan sama halnya dengan yang Red Queen tadi ya, itu kayak treadmill sebenarnya kan. Basically kita lari terus, tapi sebenarnya kita stay in the same place gitu ya. Kecuali kita larinya lebih cepat, mungkin kita bisa maju. Tapi ya jadi kayak treadmill gitu kan, kita lari tapi nggak maju-maju. Nah, treadmill itu dulu apa? Treadmill itu dulu alat hukuman, teman-teman. Wow. Menariknya ya, kita sekarang berasa alat olahraga ya. Tapi ya dulu ya berasanya kita happy sekarang kalau di treadmill. Zaman dulu di treadmill Pak, itu menyakitkan Pak. Ya, karena itu sambil dicambuk ya itu dan treadmillnya dihubungkan itu dengan itu mesin numbuk padi atau numbuk gandum gitu ya di bawahnya. Ya. Berarti bakar kalorinya lebih kenceng ya? Oh lebih lagi Pak, itu bukan kalori juga, darah, keringat, air mata. Luar biasa, luar biasa. Ini yang suka treadmill besok kayaknya mau ganti olahraga lain. Langsung perspektifnya berubah ya, cardio plus. Nah tapi itu makanya ini tergantung gimana kita ngelihat perspektifnya aja kan. On one hand memang betul inflasi itu punishment, ya. Tapi on the other hand, ya it keeps us fit, keeps us on our toes. Selalu harus cari edge baru, selalu even aset pun ya, income kita harus selalu ada, aset kita pun nggak bisa nganggur. Oke. Harus selalu earning something. Oke, berarti sebenarnya ya walaupun kita udah punya gitu ya, tetap harus kerja ya, kalau nggak kemakan gitu ya Pak ya. Karena kayak tadi ya Red Queen, kalau kita diem ya kemakan gitu ya. Betul. Itulah inflasi ya. Oke, interesting. Nah selanjutnya dari lifestyle nih Pak Bara nih. Lifestyle kayaknya Pak Ricci aja Pak. Kesannya saya boros ya. Saya hidupnya sederhana Pak. Oke. Nah ini saya mau ngaku dosa nih ya sebenarnya ya teman-teman ya. Tapi saya mau wakili dosa Anda semua juga kok. Jadi kita ngaku dosa bersama-sama. Nah dari lifestyle ini saya coba membandingkan orang zaman dulu sama zaman now. Kenapa sih orang tua kita itu bisa lebih kaya dan kita banyak yang lebih miskin daripada orang tua kita gitu ya. Yang pertama dari segi eating out atau makan di luar. Zaman dulu mungkin seminggu belum tentu sekali makan di luar, gitu kan? Nah, tapi zaman now ya Sabtu udah hampir pasti, Minggu juga udah hampir pasti. Weekdays diajak nongkrong sama teman apa, kalau nggak kadang makan siang self reward, lagi stres, lagi bete dan sebagainya. Jadi dari situ aja udah pasti expense mingguan kita lebih besar. Nah, yang kedua dari segi shopping. Zaman dulu mall tuh dikit dan mungkin arguably agak jauh. Tapi sekarang mall itu ada di tangan kita.
Mau kita lagi di kamar mandi, sedang nyetor gitu ya. Mau kita lagi makan, mau kita lagi ngapain pun. Bahkan sebelum kita tidur dan kita lagi nggak bisa tidur, kita bukanya ya itu ya, apa yang bisa kita masukin ke shopping cart kita gitu. Ya nanti maybe one day akan kita check out. Kalau lagi ada promo, kemarin promo 99 ya. Tapi saya scroll nggak dapet apa-apa sih. Karena hari ini mau bawain sesi ini. Jadi kalau saya beli kan gitu. Repot. Jadi aneh gitu ya. Hari ini ngomong tapi kemarin beli gitu. Ditelepon sama abang ininya. Ya, jadi itu ya shopping. Shopping itu ya sekarang itu any day, anytime. Mau di mana aja, kapan aja, nggak perlu needs-nya semua ada, semua promo datang, gratis ongkir dan sebagainya. Jadi kita tuh berasa kita tuh rugi gitu kalau nggak beli barang gitu ya. Nah, selanjutnya traveling. Zaman dulu nggak banyak orang yang suka traveling gitu. Zaman dulu ya orang traveling yang paling liburan anak sekolah, setahun mungkin 2 kali atau ya sekali gitu. Sekarang orang traveling ada libur dikit pasti langsung nyari tiket gitu kan. Bahkan ada datanya kan spending paling besar kalau nggak salah ya Pak Bara di anak muda itu adalah tiket pesawat gitu kan. Nah jadi ini ya otomatis ya kita tahu lah nggak murah juga gitu. Jadi expense-nya kena lagi. Dan yang terakhir ini bocor halus nih. Sosmed dan subscription. Zaman dulu apa yang mau di-subscribe? Nggak ada Netflix, nggak ada Spotify, nggak ada apa-apa. Sekarang ini ya saya yakin setiap orang mungkin bisa punya 2, 5, bahkan 10 subscription yang kita sendiri mungkin nggak ingat. Tiba-tiba kena charge aja gitu. Dan kita nggak akan ingat gitu ya. Dan menurut saya pribadi, the problem dari ini semua, itu yang tadi, yang sosmed. Kalau zaman dulu tuh nggak ada sosmed, orang mau pamer ke siapa, mau post di mana, nggak bisa, ya paling ke tetangga gitu. Tapi kalau zaman sekarang kita nggak mau pamer pun, ya udah kelihatan semuanya, gitu kan? Semua orang tuh kalau nggak punya kehidupan di sosmed kelihatannya ketinggalan. Dan kalau kita jadi silent reader doang nih di sosmed, tetap aja kita juga kadang kebakar, kadang pengen juga nih jadi kebawa untuk show off juga. Jadi memang hidup kita ini nggak mudah gitu. Tapi jangan nyerah ya Dek ya, jangan ya Dek. Oke, kita lanjut lagi selanjutnya. Nah ini juga saya jujur aja sih tidak mau munafik ya. Saya juga mau ngaku dosa nih. Tiap kali saya tahu nih ya, bentar lagi mau dapat THR, dapat bonus, dapat TAT atau naik gaji gitu. Belum juga masuk duitnya udah nyari-nyari mau beli apa gitu, self reward ya. Nah inilah bedanya orang zaman dulu sama zaman now. Zaman dulu kalau naik gaji dibelikan aset produktif. Dibeliin properti, dibeliin emas, dibeliin investasi, dibeliin yang lain. Karena barang konsumtifnya dulu nggak sebanyak itu. Gitu ya. Zaman sekarang, coba kalau kita tiba-tiba dapat uang 10 juta, 20 juta. Siapa sih di sini yang langsung mikir, saya mau investasi uang ini dan nggak akan saya sentuh? Kayaknya enggak deh. Kayaknya yang ada adalah, pengen beli ini, pengen beli itu, semua yang di shopping list itu di check out semua gitu ya di e-commerce kita. Nah, dan kebanyakan beli barang-barang konsumtif yang nilainya tuh akan turun gitu. Kebanyakan barang-barang elektronik. Nah sedangkan zaman dulu beli barang-barang yang di masa depan akan naik. Properti, emas, investasi. Dan ketika itu di compound, ditarik 10, 20, 30 tahun, terlihatlah jelas gitu. Kenapa ternyata aset kita ini nggak lebih banyak walaupun income kita mungkin lebih besar, dunia kita lebih modern, resources lebih banyak. Tetapi kita lebih miskin daripada orang tua kita. Ya. Nah, ini belakangan banyak fenomena juga Pak Bara. Saya suka nanyain teman-teman anak-anak di kantor. Kalian tuh mau merit umur berapa? Mau punya anak umur berapa? Dan jawabannya itu di atas umur 30. Fenomena apa ini Pak Bara? Boleh diceritain? Ya, jadi ini memang salah satu efek itu juga mungkin ya Pak Ricci. Ya, lifestyle tadi. Dan ya selain itu juga memang banyak pressure ya. Dari inflasi tadi, dari persaingan tadi. Jadi memang yang generasi sekarang, plus sandwich generation, jangan lupa ya. Udah dihimpit dari atas, nanti ketika punya anak dari bawahnya juga ya. Nah, jadi memang kalau untuk Gen Z ya, tadi kelahiran 90-an, apalagi yang 2000-an di sini, ini memang fenomenanya cukup clear kalau kita lihat data dari BPS ya. Di sini, di mana itu menikahnya dan punya anaknya itu lebih lambat. Ya. Bahkan banyak yang akhirnya jadinya karena nunda-nunda terus jadinya nggak sama sekali. Nah ini kadang memang jadi catch-22 ini untuk yang teman-teman di sini yang masih muda gitu ya. Gue mau nyiapin, mau nikah, tapi belum ketemu pasangan. Ya kalau belum ketemu pasangannya cari ya itu urusan lain lah, nggak ada urusannya sama di sini. Ya tapi mau nikah tapi duitnya belum cukup.
gitu. Tapi terus kemudian karena akhirnya masih single kemudian juga lifestyle-nya jadinya nggak terkontrol gitu, belum ada planning ke situ. Terus akhirnya makin nggak cukup lagi gitu kan untuk menyiapkan ke sana. Jadi memang untuk berkeluarga ini, kalau yang teman-teman yang masih mau berkeluarga di sini memang harus extra effort gitu, harus ada planning ya, financial planning yang mumpuni gitu ya, biar bisa tercapai. Oke. Berarti dari chart ini orang yang ditanya menikah pertama kali, datanya menunjukkan orang yang kelahiran tahun 2000-an yang warna ungu, itu cuma 12,6% yang di umur 23 sudah menikah gitu ya Pak? Betul. Sedangkan yang zaman dulu udah 70-an 5% gitu ya? Zaman dulu orang menikahnya lebih muda. Nikah aja gitu ya, rezeki pasti ada. Sekarang kita mau ngapain takut ya, biaya mahal. Dan bukan berarti anak sekarang nggak mau nikah kan? Dalam kenyataannya di survei pun negara-negara barat misalnya, yang cenderung pernikahannya even lebih rendah daripada kita, mereka pun masih mau punya anak gitu ya. Bukan yang nggak mau, cuma memang masalah finansial ini kadang jadi beban kita gitu kan. Jadi itu yang menyebabkan delay di situ. Nah itu kelihatan jelas. Sebenarnya kalau 70s, 80s kayak generasi kita masih oke Pak. 90-an mulai terasa, 2000-an even lebih terasa lagi. Oke, very interesting. Oke, jadi kesimpulannya tadi ada 3 masalah. Yang pertama tadi competition. Solusinya apa Pak Bara untuk permasalahan competition ini? Kita harus ngapain? Nah, ya tadi competition saya udah jelasin ya. Basically salah satu yang terpenting adalah pendidikan itu sekarang, apalagi hanya sekedar gelar sarjana, it's no longer a competitive edge lah, bukan competitive advantage lagi. Oke. Ya. Nah, jadi kalau kita mau bukan hanya survive ya, tapi juga maju gitu ya di dunia kerja, ya berarti kita perlu punya competitive edge yang lain. Mungkin punya skill atau knowledge baru, kan sekarang belajar gampang tuh ya, online banyak sekali course ya. Kemudian sertifikasi ya, otomatis. Kalau mau studi lanjutan ya, of course kalau jurusannya cocok gitu ya. Tadi kan kelihatan ya, S2, S3 masih relatively oke tuh. Ya. Nah, perluas koneksi juga. Nah, itu penting ya. Jadi kalau sekedar ya sekarang hanya ijazahnya yang masuk ya, ini biasa, semua orang juga mungkin berasanya sekarang ya semua orang punya ijazah. Ya. Tapi you have something else, pengalaman organisasi, koneksi, ya skill-skill tambahan, itu mungkin yang memang bisa jadi competitive edge kita. Oke, interesting. Nah yang kedua soal inflasi. Tadi Pak Bara juga udah bilang bahwa inflasi ini kita nggak bisa lari dari inflasi. Walaupun inflasi 1% nggak berarti harga tuh jadi turun. Itu cuma harga naiknya sedikit, tetapi harganya tetap mahal gitu ya. Oleh karena itu kita harus siasati. Nah yang pertama investasi. Karena kalau kita nggak-investasi, uang kita kelihatannya sama nilainya, nominalnya, angkanya sama, tapi nilainya itu jelas turun dan pas mau dibelikan sesuatu, ya itu nggak bisa gitu ya. Nah yang kedua asuransi. Tadi Pak Bara juga udah katakan nih, biaya yang naiknya paling luar biasa itu biaya kesehatan. Karena kalau kita udah sakit, kita nggak bisa pilih untuk nggak keluar uang. Semua pun akan kita keluarkan. Nah jadi asuransi kesehatan ini juga sangat penting ya. Apalagi kalau kita punya keluarga, asuransi jiwa ya perlu ya. Kalau kita breadwinner, kita yang mencari nafkah, ya tentu saja perlu diasuransi. Kalau enggak nanti anak kita bagaimana, anak istri gitu ya. Nah selanjutnya juga tentang tabungan pendidikan. Wah ini sih berasa banget sih tiap kali mau bayar uang sekolah ya, apalagi namanya uang pangkal. Wah luar biasa, itu cukup berat. Nah makanya saya sama istri dari tiap gajian tiap bulan itu memang udah disisihkan untuk tabungan anak. Supaya nanti tuh kalau mau uang pangkal yang besar itu ya nggak terlalu berasa banget gitu ya, nggak berasa Miss Queen gitu ya. Jadi nanti sudah nabung dikit. Nah yang terakhir tadi tentang lifestyle. Solusinya apa Pak Bara, lifestyle? Ya lifestyle ujung-ujungnya balik lagi punya tujuan yang jelas gitu kan. Kalau mau berkeluarga, nah itu rencanakan. Karir juga, I know kita terutama yang generasi-generasi masih muda nih, masih 20-an, 30-an, starting your career pasti butuh eksplorasi juga gitu kan. Tapi di antara semua eksplorasi itu mungkin kita belum dapat kerjaan yang settle, tetap keep that goal in mind gitu ya. Jadi punya tujuan yang jelas dan bedakan ya antara mana yang kebutuhan ya, mana yang sebenarnya cuma keinginan gitu ya. Nah, kalau kita udah bisa itu ya mungkin nanti budgeting prosesnya jadi, karena budgeting kan pain in the ass ya. Kadang kalau kita nggak punya goal yang jelas atau ini kayak ngapain sih? Tapi kalau kita udah ini akan lebih lebih mudah gitu nanti ke depannya. Jadi memang memanagenya itu harus sedari dini
gitu ya untuk ini dan control your lifestyle lah intinya. Oke, menarik. Jadi itu kesimpulannya teman-teman, semoga bisa membantu dan sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A. Ya, sebelum kita bacakan pertanyaannya, saya mau kasih tahu informasi dulu nih tentang promo ya. Nah, jangan lupa teman-teman, Anda bisa mendapatkan spesial promo cashback reksadana hingga Rp750.000 untuk investor baru. Jadi bagi yang belum pernah investasi di BCA, kalau Anda investasi di BCA bisa dapat cashback hingga Rp750.000. Nah, bagi yang udah pernah ya ini bisa sampai 15 juta, luar biasa. Nah, info lebih lanjut dapat dilihat pada website wealthsummit.bca.co.id pada menu tab promo atau landing page promo atau pada landing page promo pada bca.id/westonlinepromo. Nah, ini nanti operator tolong boleh tulis di kolom chat ya supaya nanti teman-teman ini bisa langsung ngeklik untuk ngecek promonya. Oke, kita mulai pertanyaan nomor 1. Gimana caranya maintain lifestyle yang suka hangout di luar tapi tetap bisa punya aset produktif? Pak Bara, gimana caranya Pak? Waduh. Bisa beli rumah gitu. Bisa beli rumah. Saya masalahnya jarang hangout. Tapi ya itu ya, mungkin gimana ya kalau mengenai hangout ini, ya hangoutnya ini bisa disiasati lah ya Pak Ricci ya. Jadi kalau misalnya pergi ke restoran atau gimana yang mahal gitu ya. Kadang kan memang kita pengennya sebenarnya dapat vibes-nya gitu ya. Atau oh iya itu biar kesannya kita ini banget gitu ya. Tapi gaul gitu ya. Tapi kalau mungkin kita bisa disiasatin mungkin kayak udah apa? Masak dulu mungkin di rumahnya dikit, makan dulu gitu ya. Sampai di sana jadi mungkin tinggal ngopi-ngopinya aja atau gimana. Nah, itu mungkin bisa tuh. Jadi ini, yang pasti skill DIY gitulah, DIY masak, DIY bawa kendaraan itu penting sih. Itu untuk membantu mengurangi budget hangoutnya tadi. Bukan berarti nggak bisa hangout sama sekali. Oke, jadi kayaknya zaman sekarang hangout itu pasti haruslah kali ya Pak ya. Cuman kita bisa akalin mungkin makan dulu di rumah, nanti di restoran emang pesen yang enak gitu. Jadi tujuannya bukan cari kenyang tapi cari enak gitu ya. Oke, interesting. Nomor 2. Apa competitive edge yang paling penting untuk dipelajari supaya bisa unggul dalam kompetisi di zaman ini? Mungkin saya izin jawab, nanti Pak Bara bisa tambahkan. Kalau menurut saya ini, dunia kita ini sekarang udah nggak ada boundaries. Kalau zaman dulu dokter ya udah, yang penting jago kesehatan aja. Tapi kalau teman-teman lihat sekarang banyak dokter yang harus loh aktif di TikTok, harus aktif di IG. Kalau nggak sepi gitu ya. Jadi bahkan dokter yang nggak gampang pun aja sekarang juga harus berusaha melakukan sesuatu supaya dia bisa masuk ke market yang baru. Nah jadi menurut saya regardless apapun itu skillnya, mungkin orang yang tadinya nggak pernah perlu skill untuk ngomong, dia harus belajar ngomong. Orang yang nggak pernah punya skill untuk di dunia digital, edit video, bikin konten, semua orang harus belajar. Jadi menurut saya ya ini sangat luas ya, tapi of course kalau bisa kita dalamin dulu kompetensi yang sesuai dengan bidang kita. At least itu nomor 1 dulu. Tapi kita nggak boleh kacamata kuda, udah saya di sini aja sampai saya pensiun, saya cuman kuasain ini. Saya rasa dunia sekarang tantangannya udah nggak bisa begitu. Nah, Pak Bara ada tambahan nggak? Ya, saya basically agree sih. Jadi sekarang itu nggak cuma jadi spesialis aja. Of course ada yang mesti jadi spesialis kalau jadi dokter atau apa. Tapi benar tadi communication skill public speaking dan segala macam di zaman sekarang is a must ya. Kalau yang beneran sensitif terhadap teknologi kayak coding gitu, itu segala macam kan sebenarnya sekarang pun dengan adanya AI udah tergantikan to some extent. Tapi cara berpikirnya itu loh, cara berpikir kritis dan melihat secara statistik gitu-gitu, itu tetap saya rasa sesuatu yang penting lah, apalagi di bidang-bidang tertentu ya tentunya. Itu basically transferable across all fields gitu. Karena saya pun tadinya bukan ekonom. Ya Pak Baranya tadinya belajar biologi ya? Luar biasa ini. Memang berbeda ya otaknya ya teman-teman ya. Nah ini saya lanjut pertanyaan selanjutnya nih. Apakah aset produktif itu akan sama untuk semua orang? Sebagai content creator, apakah upgrade gadget, misalnya kamera, HP atau laptop,
itu bisa dibilang sebagai investasi di aset produktif. Gimana Pak Bara? Ya, itu sangat tergantung kerjaannya apa sih, basically, ya kan? Kalau kerjaannya memang content creator, ya itu memang aset produktif. Tapi sekali lagi nih, kadang memang ini ya, kalau namanya hobi, kadang beli itu berasanya pengennya ini berasanya produktif nih. Gue akan bikin sesuatu ya dengan kamera yang canggih ini gitu ya. Atau kayak kalau hobinya buku gitu kan, buku produktif nih kan, gue mengisi waktu, ternyata nggak dibaca juga gitu. Ya, jadi kadang memang kita harus membedakan mana yang beneran produktif, mana yang ujung-ujungnya jadi konsumtif gitu. Beneran kepake nggak ketika kita dulunya niat gitu ya untuk menggunakan ini untuk bikin ya I don't know video TikTok atau YouTube atau apa, ya beneran kepake atau tidak. Ya, jadi akan sangat berbeda sih sebenarnya. Ya, tapi Wants versus needs tadi. Setuju sih Pak. Sekarang godaan tuh luar biasa sehingga kita tuh makin lama makin jago negosiasi. Negosiasi ke diri kita sendiri. Bikin alasan-alasan yang sebenarnya tuh nggak perlu beli gitu ya, tapi dibikin justification supaya bisa beli gitu ya. Iya. Interesting. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira dengan kondisi sekarang kita lebih baik investasi di instrumen apa? Nah, mungkin saya sedikit sharing. Keadaan sekarang ini kan ekonomi agak melambat, inflasi akan turun. Kalau inflasi turun, suku bunga biasa diturunkan. Kalau suku bunga diturunkan, instrumen yang paling diuntungkan itu obligasi. Karena dia kan bayarin kupon yang fix ya, bunga yang tetap. Jadi walaupun nanti suku bunga turun, dia tetap tinggi. Jadi harganya nanti akan naik. Gitu ya. Baru kemudian nanti di siklus selanjutnya baru saham. Jadi secara general kita bisa katakan aset obligasi ini akan sangat menarik. Karena nanti ke depannya kalau inflasi turun, suku bunga turun, suku bunga obligasi ini kupon ya kita sebut itu tetap akan tinggi. Jadi kita bisa tetap dapat cash flow yang bagus gitu. Nah, selanjutnya investasi apa yang bagus buat pegawai yang berpenghasilan terbatas, Pak Bara? Berpenghasilan terbatas. Ya, start small dulu. Ya. Kalau biasanya kan yang bagus itu diversification kan sebenarnya. Ya. Tapi kalau kita kecil ya gimana mau diversify kan? Ya. Jadi biasanya memang harus start dengan sesuatu yang less risky. Ya, kalau mau saham berarti saham yang liquid ya, yang blue chip gitu. Kalau bukan berarti nggak boleh gitu ya, tapi tetap start with less risky one dulu gitu. Atau ya kita bicara berbagai macam produk reksadana gitu ya. Yang BCA juga pasti tawarkan ya Pak ya. Ya jadi seperti itu. Dan sebetulnya ya tadi itu ya yang harus dipikirkan juga nih. Bahwa tadi kan kita bertarung melawan inflasi gitu ya. Melawan kemungkinan tadi juga resesi actually. Kalau resesi kehitnya bukan masalah nilai duit kita yang kena hit seperti inflasi gitu kan, cuma nggak tumbuh. Iya. Ya. Nah, dalam situasi seperti itu ya berarti kita sebenarnya memang harus to some extent ya berpikirnya itu investasi itu sebenarnya semacam asuransi juga ya. Jadi kalau misalnya saya kekurangan asuransi terhadap apa nih? Ya, mungkin saya butuh asuransi terhadap suku bunga kenaikan suku bunga. Ya, kalau asuransinya adalah kalau risiko yang saya perhatikan adalah kenaikan suku bunga ke depannya, berarti itu kan lebih favor ke misalnya money market gitu ya. Atau kalau risiko yang saya khawatirkan adalah risiko tadi ya, ada resesi. Ya, kalau dalam situasi resesi biasanya suku bunga kecenderungannya turun seperti tadi. Berarti pemikirannya apa? Saya berlindungnya di mana? Di fixed income misalnya. Jadi bisa diperspektifkan seperti itu juga, apalagi kalau kita masih di bawah gitu ya. Kalau masih di bawah kan investasi bukan kayak piramida Maslow itu ya. Investasinya belum untuk self actualization. Duitnya belum cukup Pak kalau untuk self actualization. Kalau Pak Lokeng Hong gitu misalnya bisa tuh self actualization. Tapi kalau kita start small ya mungkin baru safety-nya dulu nih kan, kebutuhan sehari-harinya. Jadi kita start di situ. Oke, interesting. Nah ini saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, tapi kayaknya jawaban saya izin untuk jawab untuk dua pertanyaan ini. Tadi penghasilan terbatas, sekarang uangnya yang terbatas. Uang terbatas sebaiknya buat asuransi, investasi atau dana darurat. Nah kalau saya pribadi prinsipnya, yang pertama itu sebenarnya di luar semua ini kita harus beresin dulu hutang. Hutang ini hutang yang tidak produktif. Hutang tidak produktif dan yang bunganya mencekik. Jadi hutang yang benar-benar bunganya itu luar biasa kalau Anda nggak bayar dalam waktu 1 tahun, itu hutangnya bisa naik 2 kali lipat.
hutang-hutang yang seperti itu menurut saya yang pertama harus ditutup dulu. Jangan ngomongin investasi, jangan ngomongin apa-apa, tutup itu dulu. Kalau itu udah beres, baru yang pertama dana darurat tanda kutip dalam konteks ini tabungan. Kita harus punya liquidity dulu nomor 1. Ketika itu baru kita punya investasi, cuman mungkin jangan tujuan investasi ini banyak orang mau investasi supaya besok gak usah kerja lagi. Besok tiba-tiba kaya, gak usah kerja. Nggak ada itu. Karena market itu kejam Bapak Ibu. Teman-teman ya, market itu kejam. Kalau kita terlalu rakus, kita akan dengan sangat mudah bisa ditipu. Nah, jadi poinnya itu, bisa investasi. Dan sekarang di BCA, di MyBCA, bisa investasi hanya dengan 10.000 teman-teman. Jadi mau makan siang aja 10.000 mungkin sekarang nggak dapat. Nah ini 10.000 aja walaupun seberapa kecil pun uang kita sekarang sudah bisa investasi mulai 10.000 saja. Dan dikumpul-kumpulin nanti jadi besar. Nah kalau menurut saya sudah punya keluarga apalagi punya anak itu harus banget punya asuransi. Karena we never know, resiko selalu ada dan ya umur hanya Tuhan saja yang tahu. Tapi yang kita bisa lakukan yang terbaik dan menjaga keluarga kita gitu ya. Nah kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Aset seperti apa yang bisa disebut produktif? Apakah hanya dilihat dari harga yang terdepresiasi atau tidaknya? Atau bisa dilihat dari return berapa persen? Atau gimana? Mohon pencerahannya. Silakan Pak Bara, any comment on this? Balik ke pertanyaan sebelumnya lagi ya Pak. Kalau yang produktif itu ya ada return on investment-nya lah. Yeah. Gampangnya begitu. Ya. Kalau misalnya digunakan untuk kerja, ya, atau kalau kayak tadi ya, aset seperti katakanlah aset hard aset ya, properti rumah, tanah gitu, atau even ya aset finansial, ya itu kan sebenarnya ada yieldnya dari situ atau ada capital gain-nya, ya itu kita bisa bilang aset yang produktif. Sebenarnya perbedaannya sih di situ aja, ya yang utamanya. Beda dengan misalnya yang aset-aset seperti gadget, kendaraan itu kan cenderung terdepresiasi ya, seiring berjalannya waktu. Jadi perbedaan utamanya di situ sih. Oke, interesting. Saya izin nambahin sedikit, intinya simple, present value dan future value. Sekarang nilainya berapa, nanti nilainya berapa. Simple as that. Kalau di masa depan nilai dia turun, berarti bisa dikatakan arguably tidak produktif. Tapi kalau dia naik, arguably dia akan produktif secara umum gitu ya. Next, rekomendasi investasi buat para pekerja baru yang dirasa paling cepat memberikan tambahan pendapatan ke depannya. Nah, ini satu advice yang sebenarnya setiap orang bisa beda ya, tapi menurut saya nomor 1 itu yang kita cari bukan yang bisa paling cepat pendapatan ke depannya. Karena kalau itu jawabannya kripto, jawabannya saham. Masalahnya kalau kita cemplungin langsung ke situ, saham itu minusnya bisa 30%, kripto bisa 70%. Kalau ya lagi kejam banget mungkin bisa 80% kali gitu ya, kalau lagi crashnya parah. Jadi yang ada bukannya tambah cepat, yang ada tambah mundur. Apalagi banyak orang belakangan pakai utang apa segala untuk investasi. Itu konsep yang berbahaya gitu ya. Kenapa dunia ini bisa krisis di 2008? Karena pakai hutang untuk investasi. Simple as that. Jadi jangan dilakukan. Nah jadi goalnya itu nomor 1, fokus ketiga, liquidity, income, growth. Liquidity itu kita perlu instrumen yang jaga likuiditas kita. Kita perlu instrumen yang bisa kasih bunga seperti ORI, FR, Sukuk, dan growth. Growth ini ya bisa ke saham, bisa ke kripto. Tinggal kita atur proporsinya gitu ya. Semoga menjawab. Next question, bagaimana mengatasi urbanisasi generasi muda untuk mencari pekerjaan di kota, dari kota atau dari luar Pulau Jawa ke Pulau Jawa, khususnya Jabodetabek. Gimana nih Pak Bara solusinya? Tanyain ke pemerintah ya, tapi memang ini sih ya, tadi kan memang kesulitannya ya kalau semua orang untuk cari kerja harus ke Jakarta, ke Jabodetabek. Ya tadi masalah properti tadi kan, housing jadi unaffordable. Ya solusinya memang kalau memang tidak bisa dicegah orang harus migrasi ke kota, berarti build more houses, gitu kan, apartemen dan segala macam. Itu mungkin pemerintah memang harus berpikir ke arah situ, bagaimana supaya perumahannya lebih banyak dan lebih aksesibel. Tapi kalau tidak, dan ini juga salah satu strategi alternatif yang bisa dicoba ya, dan mulai marak kalau kita perhatikan di Amerika. Saya nggak tahu seberapa banyak di Indonesia. Di Indonesia mungkin work from Bali udah mulai banyak. Tapi kalau di Amerika setelah pandemi COVID, itu kan banyak yang tadinya mungkin kerja di New York, kerja di California, ya memang di kota-kota besar. Pada akhirnya, kalau memang memungkinkan dia memilih pekerjaan yang bisa work from anywhere, ya, jadi itu bisa menarik tuh. Bisa jadi dia kerjanya sebenarnya tetap di perusahaan yang berbasis di New York, tapi dia tinggalnya di pinggiran, gitu kan? Lifestyle-nya mungkin lebih nyantai, ya.
rumah lebih terjangkau ya, harga barang-barang juga lebih terjangkau. Jadi kalau memang kita ada opsi seperti itu ya, punya karir yang seperti itu, ya why not gitu ya. Kalau mungkin mau coba cari gitu ya skill yang bisa untuk karir ke situ ya. Tapi again, tidak semua orang punya luxury seperti itu. Kalau profesi-profesi yang seperti dokter gitu kan memang harus hadir on the spot ya. Jadi nggak semuanya bisa. Tapi dalam konteks-konteks tertentu ya bisa disiasati gitu sih. Oke, interesting. Thank you Pak. Selanjutnya pertanyaan. Kaitannya dengan properti sebagai salah satu instrumen investasi, yang mana yang lebih baik? Beli rumah di mana itu bisa jadi tempat tinggal sekaligus investasi, atau sewa aja di mana kita juga akan bayar biaya seperti listrik, air, dan lainnya. Mengingat banyak statement yang menyatakan kalau Gen Z ini akan kesulitan beli rumah. Jujur saja ini pengalaman dilema saya pribadi nih Pak Bara. Sampai sekarang saya tinggalnya masih di apartemen. Kalau mau beli rumah seperti yang Pak Bara bilang harus di luar Jakarta. Kalau di Jakarta dapatnya rumah tua gitu kan. Dan rumah tua itu nggak bisa langsung ditinggalin. Harus dihancurin dulu. Kebanyakan pondasinya dibangun ulang, diisi di interior, masuk furniture, ujung-ujungnya wow. Selesai beres bayarnya pas kita mau pensiun gitu ya. Jadi bisa dimengerti sih kenapa orang sekarang banyak yang nggak mau punya rumah. Cuman pertimbangannya tergantung Anda punya anak dan punya anak berapa. Kalau anaknya nanti mau banyak, sewa rumah bisa nggak? Bisa, dan itu saya pastikan lebih murah. Sewa rumah itu nggak mahal. Sewa rumah lebih murah bahkan daripada sewa apartemen. Cuman problemnya, bayangkan kalau kita lagi nyewa, tiba-tiba pemiliknya bilang nanti di bulan Desember mohon pengertiannya, saya mau jual rumah ini atau saya mau pakai. Ya kita capek aja sih, harus nyari-nyari lagi gitu ya. Nggak sesimpel itu, apalagi kalau punya anak, punya keluarga. Ya kalau yang single sih gampang, tiap bulan pindah kosan juga aman gitu. Nah tapi ini memang dilema yang nggak mudah sih. Dan kayaknya kita nggak bisa melihat rumah ini jadi purely jadi investasi aja. Karena ada convenience benefitnya juga, di mana ya kita bisa tinggal di satu tempat secara mendapatkan kepastian gitu ya. Jadi ini jujur perdebatan yang menurut saya nggak simple, cukup kompleks tergantung dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Pertanyaan selanjutnya Pak Bara, bagaimana cara menyeimbangkan antara menabung untuk tujuan jangka panjang seperti pensiun dengan berinvestasi dalam pengembangan keterampilan diri untuk ningkatin pendapatan? Gimana Pak balancingnya Pak? Saya rasa ini bukan sesuatu yang kontradik ya antara satu sama lain gitu. You can do both. Ya, menabung untuk tujuan jangka panjang ya, dan investasi ini kan sesuatu yang berbeda ya. Di satu sisi belajar untuk ini ambil courses yang lain, ambil skill yang lain. Sementara di satu sisi berinvestasi. Cuma saya tahu nih trade off-nya di mana? Trade off-nya di waktu. Ya kan? Kalau kebanyakan ngeliatin portfolionya terus pusing gitu ya. Nah, itu maka akan kurang waktunya mungkin ya untuk pengembangan diri gitu. Ya kalau memang trade off-nya ada pada waktu, ya ada opsi-opsi seperti mungkin strategi investasi yang lebih pasif, ya kan? Atau kita pegang reksadana misalnya, kan duitnya di-manage sama orang, gitu ya. Memang pasti ada trade off-nya juga, ya. Ada fee yang harus dibayar. Tapi memang itu lebih ease of mind, lebih fleksibilitas waktunya kita lebih ada juga, gitu ya. Atau ya maintain strategi yang lebih relatively konservatif aja, basically kita lebih otomatis lah. Basically kita jangan terlalu kalau trading, karena trading is high risk high return, definitely. Tapi kita punya mekanisme untuk meregulasi investasi kita sendiri, gitu ya. Kalau ini ada stop loss tertentu, gitu ya, atau maintain proporsi portfolio yang relatif stabil. Biasanya kan kalau klasik biasa orang bilang 60-40 ya, stocks versus bonds. Jadi rules seperti itu yang akan mempermudah kita, gitu. Jadi jangan juga waktunya jadi habis untuk memanage investasi tanpa kita mengembangkan diri kita, karena at the end of the day kalau kita pikirin nih income stream dari potensial kenaikan gaji versus income stream dari cuan investasi masih lebih gede yang kenaikan penghasilan sih. Mau setuju. Jadi tetap dari situ. Ya. Ini juga mungkin sekalian menjawab pertanyaan berikutnya, di mana bagaimana cara pastikan investasi dalam pengembangan diri seperti pelatihan untuk ilmu leher ke atas ya, artinya kepala, dapat memberikan hasil maksimal dalam jangka panjang terutama jika uang kita terbatas. Nah kalau menurut saya tadi dengan pembahasan Pak Bara S1 doang udah definitely nggak cukup. Dan sekarang banyak banget sertifikasi, tapi itu pun menurut saya tidak menjamin.
Di CV kita boleh tulis panjang sampai ke bawah. Tetapi pertanyaannya kita bisa apa nggak praktekinnya. Nah itu yang menurut saya lebih penting. Jadi kita juga jangan asal ambil sertifikasi yang semua orang lagi ambil, kita nyeblus saja ke situ. Tapi kita harus tanya dulu sebenarnya kita long term goal kita, karir kita tuh mau kemana. Kalau mau pindah karir, oke, pindah, pelajarin, ambil sertifikasi, oke. Tapi kalau kita karirnya di sini, ambil sertifikasi di sini, ujungnya untuk apa gitu ya. Jadi menurut saya sih memang nomor satu, kita balik dulu ke panggilan dulu nih. Panggilan kita tuh kita mau jadi apa? Ini yang gak gampang, yang gak semua orang bisa ketemu nih. Tapi menurut saya mulai dari situ. Dan kalau kita udah ketemu itu, berapapun harga yang kita harus bayar, kita bisa bayar. Tanda kutip ya, effortnya, uangnya. Nah semoga itu bisa berbuah gitu ya nantinya. Oke, next question. Tadi di info intinya harus punya value added supaya bisa survive pada kompetisi. Gimana strategi efektif untuk alokasiin anggaran pengembangan keterampilan tanpa mengorbankan kebutuhan sehari-hari? Apakah emang harus berkorban di awal, Pak Bara? Ini sangat tergantung skala prioritas kan ya. Jadi memang kalau di awal baru meniti karir, nah ini teman-teman di sini mungkin baru tadi ya usia 22, baru fresh grad gitu ya, 23, 24 ya. Why not gitu. Trade off-nya masih relatif lebih ringan gitu. Kalau kita yang udah punya anak lebih berat ya. Pengorbanannya akan lebih berat tuh untuk kalau misalnya wah harus kuliah malam gitu ya. Untuk bisa dapat tadi S2 misalnya. Atau mau sertifikasi apa gitu kan, butuh waktu untuk belajar, untuk mempersiapkan ujiannya. Itu kan memang ini ya. Jadi trade off-nya lebih berat. Jadi memang basically kalau memang di awal kita mau ngoyo gitu ya untuk mengembangkan sehari-hari itu, travel light dulu lah gitu ya. Jadi baggage-nya mumpung teman-teman di sini mungkin yang istilahnya baggage-nya belum banyak nih. Baggage-nya apa? Baggage-nya ada keluarga ya, atau ada misalnya sesuatu yang lain lah, tanggungan-tanggungan hidup gitu, atau bisa jadi ya kredit, bisa jadi baggage kan ya. Nah, itu kalau memang masih you still travel light, belum terlalu banyak baggage-nya, itulah justru saat untuk mengembangkan diri di situ. Jadi kalau tadi belajar skill-skill apa, mau ambil S2 lagi, itulah saat yang tepat gitu loh. Saya setuju banget sih. Saya izin nambahin sedikit, ini pengalaman pribadi. Pas ketika karir saya dulu awal-awal saya nggak cocok gitu. Kemudian saya mau pindah. Dulu saya sales, pengen lebih ke research. Akhirnya saya milih CFA. Itu bayarnya mahal. Belajarnya lebih mahal lagi setengah mati. Orang lebaran saya nggak pernah lebaran, orang weekend nggak pernah weekend, orang jalan-jalan saya nggak jalan-jalan. Tapi it's worth it. Dan untungnya waktu itu saya belum punya keluarga, belum punya anak. Kalau sekarang disuruh Pak, mungkin saya mundur duluan. Enggak deh, udah nggak apa-apa, saya begini aja. Jadi teman-teman, poinnya adalah bagi Anda yang masih muda, sebenarnya Anda tuh punya waktu yang sama nih. Kalau ini tergantung mau dipakai buat apa waktu ini. Memang pahit, nggak enak, tapi nanti buahnya harusnya manis. Nah, tapi kalau cuman mindsetnya FOMO YOLO, ya akhirnya nggak pernah kemana-mana, akan cuman beredar-edar aja, happy, tapi kita nggak invest untuk masa depan kita. Jadi ini emang namanya mau hal yang baik, nggak ada yang gampang, pasti ada pengorbanan gitu ya. Tapi tetap semangat, jangan putus asa. Next, pertanyaannya lagi. Menurut Bapak, apakah judi online salah satu penyebab generasi yang sekarang lebih miskin daripada generasi sebelumnya? Jelas. Izin jawab dulu Pak, nafsu nih. Jelas, dari zaman dulu nggak ada orang kaya karena judi. Orang yang punya tempat judi iya mungkin bisa kaya, itu pun mungkin, belum tentu pasti. Tapi kalau orang yang judi itu nggak pernah ada yang kaya gitu ya. Dan nomor satu lagi, yang tanpa judi online pun generasi sekarang bisa nggak kaya-kaya. Kenapa? Ya karena mindsetnya maunya cepet gitu, nggak mau susah, nggak mau berkorban, maunya cepet. Itu semua tidak ada. Itu semuanya ilusi gitu. Semua orang yang sukses, orang yang sekarang punya uang triliunan, apakah dia cuma tidur di rumah? Apakah dia cuma hambur-hambur? Jawabannya tidak. Dia tetap ke kantor, dia tetap datang, dia tetap berpikir, dia tetap berusaha untuk memaintain kekayaan dia. Jadi kita lihatnya simpel aja dari orang sukses. Kalau orang sukses semua tidur siang ya 2 jam tiap hari, 3 jam dan nggak pernah ke kantor, ya berarti kita bisa sukses. Tapi kalau ternyata orang sukses semua kerja keras, ya berarti kita harus kerja keras gitu. Nah ini jadi with or without judi online menurut saya demikian. Pak Bara ada tambahan nggak? Iya, judi online sebenarnya ya benar tadi, judi kata Pak Ricci ya, judi basically dari dulu pun udah memiskinkan. Ya, cuma sekarang karena judinya udah online lebih widespread, ya kan? Siapapun bisa tadi, even sambil nggak tahu ya tadi nongkrong di kamar mandi juga bisa gitu ya. Nah
Itu yang sebenarnya masalahnya diakses aja sih sekarang itu. Ya, sangat gampang sekali. Nah, dan memang kan estimasinya data yang keluar itu duit yang keluar itu ada yang bilang 270T lah dan semacamnya. Ini kan angka yang fantastis ya. Nah, memang kalau kita pikir itu devisa keluar dari Indonesia segala macam, betul. Dan jujur karena saya sebagai ekonom, dalam kapasitas sebagai ekonom, ngamatin itu data tabungan rumah tangga. Jujur saya cukup shock ya bahwa setelah pandemi ini tabungan masyarakat itu tipis. Actually. Nah, bisa jadi memang salah satu kontributornya itu ya judi online ya. Kemudian ya mungkin tadinya di awal-awal karena saya sempat agak optimis nih. Wah, ini apa jangan-jangan karena waktu Covid kemarin nggak belanja gitu kan ya. Jadi yang mau traveling nggak bisa, terus habis itu mereka agak YOLO nih setelah Covid, setahun habis Covid. Ternyata sampai sekarang pun masih tipis ya. Nah, faktor kesulitan ekonomi betul ada. Faktor kenaikan harga kebutuhan pokok ya yang menyebabkan kemudian orang jadinya makan tabungan itu juga ada. Tapi actually fenomena ini masalahnya relatively widespread, Pak. Mungkin di kelas atas aja itu yang tabungannya masih relatif oke, tapi kalau kita bicara ke bawah, apalagi yang generasi usia tadi ya teman-teman kita di sini nih 20-an, 30-an itu actually saving rate-nya nih less than 1%, Pak. Wow. Jadi kalau kita estimasi nih income kita dari kerjaan berapa gitu ya, katakanlah total dalam setahun berapa, 100 juta, 200 juta, hanya kurang dari 1%-nya yang kemudian mengendap jadi tabungan yang bisa kelihatan sama kami nih di rekening perbankan, cuma segitu ya, jadi segitu minimnya. Nah, ini memang jadi sesuatu yang mengkhawatirkan. Jadi kalau dibilang judi online ini a factor, it's a factor, walaupun memang kita tahu ini baru 1-2 tahun terakhir ya yang marak. Itu sih. Oke, interesting. Pak Bara, pertanyaan tentang untuk seorang ekonom banget nih. Berapa sumber mengatakan inflasi itu bagus, tapi kalau dalam prakteknya lebih banyak merugikan kehidupannya karena semua jadi mahal. Saya pengen fokus ke part pertamanya, Pak. Kenapa inflasi itu dianggap bagus oleh ekonom? Kenapa, Pak? Nah, ini tadi ya, karena buat for one reason or another, inflasi itu di zaman sekarang ini dalam ekonomi modern it's a normal state of affairs. Kita memang expect inflasi ya. The Fed, Bank Sentralnya Amerika itu targetnya bukan 0 inflasi ya, bukan 0% inflasinya teman-teman, 2%. BI 2.5 ya. Jadi basically orang expect inflasi. Kenapa? Karena kalau inflasinya terlalu rendah, justru ekonomi ini pada curiga. Ini ada demand-nya nggak ya? Permintaan masyarakat lemes nggak ya? Lagi ini. Kemarin aja waktu kita lihat angka inflasi kan 4 bulan berturut-turut turun ya, deflasi nih 4 bulan berturut-turut. Itu udah banyak pertanyaan. Wah, ini ekonomi Indonesia baik-baik saja atau tidak gitu ya. Nah, ini memang mix ya, karena memang to some extent ada faktor itu, tapi juga ada faktor lain seperti misalnya serbuan barang impor dari Tiongkok gitu ya, yang harganya murah-murah banget sampai barang-barang kita sendiri nggak bisa bersaing. Itu juga jadi faktor panen ya, after setahun terakhir El Nino itu juga jadi faktor. But still, ekonom bertanya-tanya jadinya kalau inflasinya terlalu rendah. Jadi inflasi yang sesuai targetnya Bank Sentral lah ya, itu menandakan ekonomi sedang sehat. Ada keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Oke, jadi intinya kalau inflasi rendah artinya daya beli juga rendah ya, sehingga ekonomi nggak bagus. Oke, baik, bagus. Oke, pertanyaan selanjutnya, mana yang lebih bagus, beli rumah atau beli tanah dan bangun sendiri? Nah, saya izin jawab karena ini dilema saya gitu ya dalam berapa bulan ini dan berapa ya setahun terakhir. Jawabannya kalau menurut saya, bagi teman-teman yang punya om atau mungkin keluarga yang memang kontraktor, mungkin lebih bagus beli tanahnya aja kemudian bangun. Tapi of course kualitasnya harus terjamin. Tapi kebanyakan orang tuh nggak punya gitu. Adanya mungkin teman ya. Kalau teman kan nggak mungkin kasih harga diskon-diskon banget juga. Dia juga perlu makan gitu ya. Nah, jadi dalam kasus itu bangun rumah itu juga nggak murah teman-teman. Dan problemnya adalah memang resikonya juga tetap ada walaupun bangun sendiri apa di customize apa, tapi juga nggak menjamin rumah itu kualitasnya pasti bagus. Oh ya memang sih zaman sekarang rumah-rumah sekarang tuh juga baru beli belum nggak apa-apain udah bocor juga. Jadi emang nggak gampang gitu. Tapi ini mungkin bisa dibilang tergantung kita balik lagi harus dihitung sih biayanya.
Karena kalau mau bangun rumah sendiri pun sebenarnya kadang-kadang belum tentu lebih murah daripada developer. Tapi arguable ya, kalau kita punya koneksi mungkin bisa lebih murah. Nah, ini pertanyaan terakhir. Bagaimana caranya agar bisa selalu konsisten dan tidak mudah terdistract dan down, Pak Bara? Bagaimana, Pak? Waduh, saya sebetulnya mudah terdistract dan down sih, Pak. Tapi bangkit lagi. Yeah. Kuncinya di situ sih. Yeah. Bukannya kita nggak bisa. I think it's manusiawi ya sebetulnya bahwa kita bisa terdistract ya. Attention span kita makin lama makin pendek ya. Kayaknya apalagi dengan era sosial media dan internet sekarang, kontennya TikTok makin tinggal ini hitungan detik. Ya, everyone has an ADHD basically dan semua orang juga doom scrolling kalau baca ini ya. Twitter, _X, Instagram dan segala macam, semuanya beritanya kayaknya negatif-negatif aja di dunia ini ya. Ya, jadi saya sih jujur ya, kalau saya pribadi nih mungkin privilege saya juga karena ekonom kerjaannya sehari-hari ngelihat hal-hal yang sifatnya gede gitu ya. Kita ngelihat sistemnya secara keseluruhan nih. Ya. Tapi itu jujur membuat saya lebih zen, teman-teman. Jadi kayaknya nih sebenarnya memang everything has its place gitu ya. Kayak tadi, inflasi betul menyakitkan tadi ya, it's a punishment. Tapi di saat yang sama, kalau tidak ada inflasi, bayangin how bad the economy is gitu ya. Jadi kita put everything into perspective. Posisi kita di dunia ini ya is kecil, kita semua ini porsi kecil-kecil aja gitu ya. Jadi if you put everything into perspective ya kita akan menyadari ya nggak ada perlunya juga kita harus terdistract dan down bahwa kita ya karena memang pada akhirnya it's up to us aja sih. Ini udah agak filosofis nih, kayaknya makin malam makin bukan finansial lagi nih Pak. Nanti lama-lama saya jadi salam super nih. Iya. Ya, tapi mungkin saya nambahin dikit ya. Distract dan down itu udah pasti dalam kehidupan. Cuman memang kadang-kadang orang nggak punya alasan untuk bangkit lagi. Nah itu yang makanya tadi saya katakan kita tuh perlu tahu dulu kita panggilan kita tuh apa sih, tanda kutip dalam hidup ini, tujuan hidup kita tuh apa. Tanpa ada itu kita nggak akan punya alasan untuk mau berjuang. Ya kalau punya anak sih bagus, oh ya anak saya harus makan. Tapi bagi yang belum mungkin masih mencari-cari. Ya saya sebenarnya rekomend satu buku sih, judulnya The Alchemist by Paulo Coelho. Itu menurut saya sangat bagus. Jadi boleh coba baca, itu cuman tipis dan itu fiksi tapi sangat membuat kita tuh semoga bisa menemukan diri sendiri. Oh ada pertanyaan lanjutan lagi nih Pak Bara nih, belum yang terakhir. Bagaimana keluar dari jeratan middle age class? Wah ini pertanyaan buat ekonom banget ini. Ini middle age class atau gimana? Middle age atau middle class? Middle class Pak. Ini level personal atau level negara nih? Kalau level personal middle class ya. Jangan jadi middle class terus gitu, pengennya upper class kayaknya ya Pak ya. Tadi saya kasih perspektif lagi tadi, upper class di Indonesia itu less than 1%. Ya. Dan definisi upper class itu 17 kali lipat di atas garis kemiskinan, Pak. Wow. Ya. Garis kemiskinan Indonesia sebenarnya hanya sekitar 600.000. Berarti sebenarnya it's quite easy. Ya, penghasilannya mungkin banyak teman-teman di sini yang mendengarkan juga hitungannya udah upper class nih. Ya, secara statistik ya. Tapi secara feeling kita tetap nggak berasa upper class ya. Tapi sekali lagi kalau ditanya gimana ya caranya kalau untuk personal, kembali lagi ke yang tadi sih. You have to invest in yourself, you have to invest your money gitu kan, and be diligent in maintaining it. Jadi memang no shortcut kalau dari sisi itu. Shortcutnya ya kalau mau ya jadi pengusaha, that's another thing gitu kan. That's a shortcut, total shortcut. Nggak jadi karyawan lagi. Tapi kalau ini konteksnya negara, bagaimana keluar dari middle income trap? Nah itu 3 SKS lagi tuh Pak. Ya, dan itu kita udah bicara berarti harus menguasai teknologi dan sebagainya ya. Indonesia kalau hanya sekedar sumber daya alam aja, ya stuck lah nih middle income trap gitu ya. Harus bisa catch up dengan teknologi dan industrialisasi. Nah itu yang mungkin untuk saat ini belum, tapi kita hopefully ke depannya kita akan mengarah ke situ. Oke. Thank you Pak Bara, dan thank you juga teman-teman semua yang udah hadir dan bertanya. Seru banget sesi hari ini. Sayangnya kita sudah sampai pada penghujung acara.
Saya Ricci dan saya Bara. Kami pamit undur diri, ikuti lagi sesi berikutnya Wild Summit Online. Besok masih ada sampai tanggal 20 dengan topik-topik yang menarik. Semoga ini bisa membuat kita tidak lebih Miss Queen daripada orang tua kita. Amin. Semangat, sampai jumpa di sesi berikutnya. Selamat malam. Selamat malam.